si korban abadi. Di sebuah negeri yang penuh masalah, ada orang-orang yang disebut si korban abadi. Mereka bukan korban karena keadaan semata, tapi karena memilih untuk terus terlihat sebagai korban. Setiap hari, hidup mereka diisi dengan keluhan. Kalau berbicara, yang keluar hanyalah cerita tentang kesulitan hidup. Kalau bertemu orang lain, yang ditampilkan adalah air mata dan penderitaan. Mereka bangga disebut rakyat kecil yang menderita, karena dengan begitu, mereka bisa mendapatkan simpati. Mereka berkata, "Kami ini miskin, kami ini susah, tolonglah kasihanilah kami." Namun, setelah mendapat perhatian, mereka berhenti di situ saja. Tidak ada usaha untuk berubah, tidak ada dorongan untuk menuntut pemerintahan yang lalai, tidak ada semangat untuk memperjuangkan hak yang seharusnya mereka miliki. Bagi si korban abadi, dikasihani lebih nyaman daripada berjuang. Jadi, korban dianggap lebih mudah daripada melawan ketidakadilan. Bahkan, ada yang dengan sengaja menceritakan kemiskinan dan kesedihan mereka di media sosial supaya viral, seakan-akan itu sudah cukup untuk mengubah keadaan. Padahal, belas kasihan orang lain tidak akan memperbaiki rumah mereka yang roboh, tidak akan membuat harga makanan turun, dan tidak akan membereskan korupsi di pemerintahan. Dan kenyataannya, di Konoha pun ada orang-orang seperti ini. Negeri itu sudah hampir runtuh karena korupsi, keserakahan, dan rusaknya pemerintahan. Tapi, sebagian rakyat malah memilih menjadi korban abadi. Mereka tampil di depan kamera, bercerita tentang betapa miskinnya mereka, betapa sengsaranya nasib mereka, lalu menunggu ada yang datang menolong. Mereka tidak pernah menuntut pemimpin untuk memperbaiki negeri. Mereka tidak pernah ikut bergerak bersama rakyat lain yang ingin perubahan. Mereka merasa cukup dengan berkata, "Kami ini korban keadaan, jangan salahkan kami, kasihanilah kami." Ciri-ciri si korban abadi di Konoha ini sangat jelas, yaitu mereka selalu mengaku korban, meski sebenarnya ada jalan untuk memperbaiki hidup. Mereka senang mencari simpati, apalagi kalau bisa jadi cerita sedih yang mengundang perhatian di media sosial. Mereka tidak menuntut perubahan, karena lebih nyaman menunggu bantuan. Akhirnya, si korban abadi tidak hanya kalah karena keadaan, tapi juga kalah karena pilihan mereka sendiri. Mereka tidak sadar bahwa dengan terus-menerus menempatkan diri sebagai korban, mereka justru ikut membuat negeri semakin berat untuk bangkit. Penderitaan mereka nyata, tetapi mereka memilih menjadikannya sebagai alasan untuk diam, bukan sebagai alasan untuk melawan.